Tiis. Terdengar suara-suara. Ini ada bata suci dan di sana adalah curugnya dan mau ke sana ya. Hei. Jadi guys. Bantuan kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama milenial sakti yang pernah diwawancara. Kita akan menelusuri tempat yang katanya bertuah ya. Kalau bukan bertuah ya apa ya? Bersejarah. Bersejarah. Oke, kita akan coba main malam-malam. Oke. Lumayan ya perjalanannya. Sekitar 30 menit. Oke. Tapi perlu dipahami bahwasannya ini bukan dari bagian apa ya? Betul. Ya seperti itulah, tapi ini adalah laku lampah kita saat ini. Oke, laku lampah ya. Perjalanan kita. Perjalanan. Oke, yuk kita jalan langsung aja. Ya guys. Sekarang kita itu lagi di jalan mengarah ke Curug di Galunggung, salah satu curug di Galunggung. Dan curug ini konon bersejarah dalam perkembangan kota Tasikmalaya, mulai dari kerajaan Sukapura, terus pemindahan pemecahan jadi kabupaten dan kota, dan sampai berkembangnya kota Tasikmalaya itu berpisah terhadap Kabupaten Tasikmalaya hari ini. Gitu. Nah, apa aja yang ada di perjalanan ketika Tasikmalaya sampai saat ini menjadi kota dan kabupaten, cus kita akan mencari kiri. Kita akan mencari tahu bagaimana sejarahnya, dan ini sih lebih bukan mencari secara struktural kenapa kota dan kabupaten ya jadinya, tapi kita hanya menikmati nostalgia kehidupan Tasikmalaya di masa lampau, di mana aja pusat-pusat pemerintahannya termasuk di Karsian Galunggung ini gitu. Oke. Next. Oke, sip guys.
kita sekarang sudah ada di City East. Tadi perjalanan dari Tasik, lalu langsung sedikit nyasar ke rumah warga, tapi lupa jalan karena ya di kondisi jalannya yang pertama aksesnya itu cukup banyak rintangannya gitu ya. Lalu tidak ada pencahayaan juga. Jadi kalau malam hari itu ada lupa-lupa sedikit treknya, wajar. Tapi sekarang sudah ada di City East-nya. Nanti dari checkpoint pertama ini kita akan jalan ke arah Curugnya itu sekitar paling 15 menitan lah. Nanti kita lanjut aja di sana langsung. Hai, bye. Alhamdulillah sudah nyampe di mana, di Curug City East ya. Tapi di dia mah henteu tiis, di sini mah gak dingin gitu. Yang dinginnya di bawah. Ini terdengar suara-suara. Nah, itu suara gemericik air dan ini tempat musolanya. Ini ada batas suci dan di sana adalah curugnya. Dan mau ke sana enggak ya? Oke. Bismillah. Pas dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wih, subhanallah, maha suci Allah netes ngadamel ieu tempat. Bening herang. Ya. Herang kieu nya. Curug City East. Ada kedua lah. Ada. Kira oke, gimana Pak Johan? Naon? Eta cairna. Jadi tertunduk. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah, bro. Perjalanannya, masya Allah, Cukup seru. Dan sebenarnya sih pas awal, kenapa saya agak ragu-ragu karena saya tahu trek loh. Ya. Karena saya kan pernah ke sana dan hampir sampai ke Curug Agung tuh. Saya di pikiran saya, aduh, males. Soalnya pas masuk itu tuh, yang masuk ke bawahnya jurang tuh kan jalannya ngambil yang nggak baik. Kebetulan juga kan malam-malam juga kan ya. Kebetulan malam-malam juga. Terus dan kebetulannya lagi gerbangnya itu udah nggak ada penjaga kan waktu itu. Jadi udah masuk aja lah, nggak apa-apa, emang udah jalannya kan. Tapi edan ya, poek atau apa gelapnya edan. Ya pasti. Nggak ada penerangan. Memang di tempat-tempat seperti itu sayangnya tidak diperhatikan dengan baik, mulai dari infrastrukturnya, terus penerangan jalannya, semuanya itu memang ya dengan terbatas. Karena memang juga kan terkadang ada beberapa kelompok masyarakat juga yang memang tidak menginginkan infrastruktur yang baik karena supaya orang-orang tertentu aja yang bisa ngakses dan tahu ke sana gitu. Yang jadi masalah tuh, ternyata malam kita kan berangkat jam 10:30 ya. Iya. Setengah 11 sampai ke tempat yang dekat kolam renang itu jam 11 lebih ya. Enggak sampai 1 jam kan ya dari rumah ya. Hampir jam 12. Hampir jam 12 ya. Kita istirahat kan. Nah, anehnya ternyata kita masuk tuh kan ternyata udah banyak orang kan di sana. Banyak banget orang. Nah, itu masalahnya, sulit diakses tapi di sana banyak orang. Oh, itu tempat ziarah itu kayak gitu biasanya ya. Malam-malam. Nah, kan kita jalan tuh ya dari di tempat peristirahatan, jalan kita ke curug apa yang tempat kita jalan. Curug Agung kan yang jauh. Iya, curug apa ya itu ya namanya? Saya juga kurang tahu. Baik, petilasannya apa petilasan siapa? Kalau petilasannya itu yang Sempak Wajah. Oh, yang curug itu yang Sempak Ya. Wajah. Nah, jadi yang ditonton itu adalah patilasan yang Sempak Wajah. Sempak Wajah. Sempak Wajah. Oke. Nah, selama perjalanan nih ya, sebagai ahli spiritual. Bukan ahli spiritual juga. Soalnya saya lihat kan kamu
garis-garis itu tuh, garis-garis tanah, set gitu. Kita sama kameramen, saya sama kameramen tuh kan benar-benar, wih, si Ajam ngapain tuh? Sampai si ahli yang satu lagi tuh, ahli spiritual yang satu lagi kan, oh bisa dia. Maksudnya apa itu? Enggak kan, karena pas kita masuk ke gerbang itu kan udah banyak orang ya karena terus pas ketika kita jalan ke lokasi tujuan itu banyak kan tuh, ada saya hitung-hitung tuh ada 8 orang yang simpangan Habis kan. dari curug gitu ya. Itu satu rombongan. Terus saya berpikir wah di sana bakalan banyak, soalnya kan waktu itu malam 1 Muharram juga kan. Malam 1 Muharram juga saya rasa nih bakal banyak ini yang ke tempat tersebut gitu, tempat curug itu sendiri. Nah, lihat di bawahnya itu udah banyak, dan lagi ketika kita di warung itu udah ada yang bergerumun juga kan, bergerumun, terus kita jalan kayaknya dia juga mau ikut gitu. Nah, dan ternyata kita jalan ke tempat curugnya itu sendiri nggak ada yang ikut nih, masih ada kesempatan, ya udahlah, karena memang saya mau khusyuk juga gitu kan. Jadi digaris gitu. Ya, digaris, cuman itu bisa dipelajari kok, bisa dipelajari. Bisa dari apanya? Maksudnya itu dipelajari itu ya kita modalnya yakin lah gitu. Bahwa di garis itu biar untuk apa? Di garis itu ya supaya nggak ada yang jalan lagi ke sana gitu. Jadi ternyata kameramen. Jadi beliau menggaris itu supaya tidak ada orang lagi yang datang. Ya cukup jahil sih, cuman bukan arti kata pakai jang-jangkokan bla bla bla, enggak. Cuman saya kan yakin, terus lewat syariatnya dengan seperti itu ya udah. Berarti orang diharapkan orang tidak bisa melewati garis itu. Dalam hati saya menginginkan seperti itu gitu. Oke, terus yang saya tanyakan nih, boleh ya? Ketika berjalan itu udah mulai buka sepatu, itu maksudnya untuk apa tuh biasa? Jadi nyeker lah atau telanjang kaki. Nah, kalau nyeker itu sendiri ya nggak pakai alas, karena biasanya di tempat-tempat yang seperti itu yang ibaratnya dispesialkan lah. Nah itu apalagi di gunung, kalau secara fisika gitu, hitungan fisika itu dia memancarkan sebuah energi yang memang bisa diserap oleh tubuh. Nah, sementara seluruh sensor yang ada di tubuh kita itu pusatnya ada di kaki. Nah, maka dari itu untuk menghantarkan kalau secara akademis, untuk menghantarkan gelombang energi tersebut yang keluar dari tanah itu sendiri, ya saya memutuskan untuk tidak menggunakan alas kaki, karena niatnya juga ke sana untuk berziarah juga, menge-charge energi lah, energi. Maksud energi itu ya energi tubuh gitu. Hitung-hitung olahraga. Energi alam diserap gitu ya. Ke tubuh gitu. Oke. Jadi ingat itu obat herbal yang ditempel di kaki itu. Obat herbal. Yang ditempel di kaki asalnya putih jadi hitam nih. Jadi mungkin kayak gitu ya. Mungkin apakah seperti itu atau enggak maksud dari alas kaki dibuka itu? Nah, ada kaitannya enggak gitu? Iya, kalau secara ilmu kedokteran pasti ada. Karena kan kalau misalnya orang rematik juga kan itu treatmentnya juga dengan batu-batu alami, atau kalau bisa dengan batu-batu mineral kan gitu terapinya itu. Nah, di sini dibentangkan alam yang sebegitu luasnya, ketika ada kesempatan untuk men-charge langsung dari sana, ya kenapa nggak digunakan gitu, menurut pandangan saya gitu. Terus kalau itu berupa produk gitu ya, berupa produk yang memang ditempelin di kaki gitu ya, itu kan produk modern yang memang saya yakin itu penelitiannya itu panjang, dan awal mulanya itu melihat dari kejadian-kejadian kenapa ini kok orang zaman dulu itu
pengobatannya itu seperti A, B, C. Nah itu dia pelajari lalu dia terapkan sebagai penemuan di dunia kesehatan modern saat ini gitu. Berarti tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis ya, ketika kamu membuat garis supaya orang tidak lewat, terus Ya. telanjang kaki itu bukan ritual istilahnya perjurigan, bukan ya? Bisa dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, bisa dipertanggungjawabkan oleh ilmiah berarti. Ya secara ilmiah kita Bisa. insya Allah kita bisa Bukan misteri-misterian. bukan Oke, berarti bukan tidak ada istilah misteri ya. Kita perjalanan ke sana itu bukan untuk mencari hal-hal yang misteri, tetapi kita mencoba untuk bagaimana yang orang lain anggap misteri itu bisa dijelaskan dengan akal logika. Oke, selanjutnya, nah kan sampai sana nih Curug ya, dingin kan ya? ya. Kamu sama yang satu lagi mandi. Ya. Apa kan otomatis kalau orang misteri atau orang yang berburu hal-hal misteri, mandi itu adalah ritual kan? Ritual untuk pengisian energi misteri lah. Nah, penjelasannya seperti apa itu? Kalau menurut abang ini, Jadi mandi tengah malam di curug, mandi tengah malam di curug dan airnya dingin. malam satu suro. Ya malam satu suro lagi. Coba. Pasti berpikirnya wah ini ingin melakukan apa, terus niatnya apa kan gitu Oke, ya. coba jelaskan. Nah, secara ilmiah itu memang mandi lewat dari jam 1 itu udah masuk ke dalam mandi terapi, Kak. Nah, untuk mandi terapi itu lewat dari jam 12 itu masuknya ke mandi terapi pertama. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan air dingin, apalagi itu airnya itu berasal dari mata air asli murni, saya yakin manfaatnya jauh lebih tinggi daripada kita mandi di rumah dengan air yang ada di rumah gitu ya, air sumur lewat dari jam 12 gitu. Nah, saya mandi ke sana itu juga dalam rangka ingin mendapatkan manfaat dari air tersebut berupa kesehatan itu sendiri. Gitu. Berarti bukan untuk ritual misteri. Bukan. Oke. Bukan. Ritual biasa. Terus, Jadi mungkin orang-orang zaman dulu yang menemukan tempat itu, ya mungkin niatnya mencari istilahnya kadugalan atau mungkin ya untuk zaman dulu karena mereka tidak tahu ilmu tentang yang sekarang mereka tidak tahu ilmu bahwa mandi tengah malam ataupun mandi setelah tengah malam itu adalah kesehatan gitu ya. Mungkin mereka memang mencari kedugalan atau mencari ilmu, tetapi ternyata jika dikaji lagi, itu ternyata untuk kesehatan, dan orang coba bayangkan ya, tempatnya kan jauh kan, apalagi zaman dulu, dan yang menemukan tempat itu berada di sana itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan ya. Ya, bahkan tahunan mungkin. Ada kan tadi Pak Itang? Pak Ateng. Ya. Itu udah berapa tahun di sana itu. Soalnya beberapa kali saya ke sana juga ketemu sama bapak itu gitu. Ketemu sama bapak itu terus ya biasa aja kita ngobrol biasa tentang pengelolaan. Kan kalau yang di bawah itu kan udah jadi destinasi wisata gitu kan. Pengelolaan destinasi wisatanya, terus struktur masyarakatnya seperti apa, maksud struktur masyarakat itu kondisi sosialnya itu seperti apa. Karena adanya tempat tersebut itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah gitu lah. Jadi tempat-tempat yang mungkin beberapa orang itu datang untuk berniat berziarah gitu, dahulunya itu ibaratnya gini lah, ketika satu provider jaringan telekomunikasi itu ingin membangun tower, dia akan mengekspor bagaimana potensialnya tempat ini kan untuk menjangkau keseluruhan dari satu kota itu. Nah, sama saja ketika dahulu belum ditemukan tower itu sendiri gitu ya, leluhur kita itu menggunakan media-media yang memang ada di alam, dan salah satunya tempat yang kemarin kita datangi itu adalah satu bentuk teknologi
zaman dahulu lah yang digunakan, metodenya berbagai rupa gitu kan. Nah itu adalah salah satu teknologi yang sekarang dikembangkan itu sebagai tower, sinyal tower yang nantinya akan digunakan oleh HP, terus ada provider jaringan telekomunikasi gitu, dan itu bermanfaat. Nah hari ini saya melihat ada sebuah pergeseran pemahaman di mana banyak masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa hal-hal tersebut itu adalah bukan bagian dari perjalanan spiritual, dan perjalanan spiritual itu selalu dikaitkan dengan yang namanya keagamaan. Sebenarnya agama ketika dijalankan tanpa adanya budaya, menurut saya nggak mungkin, karena dalam bentuk apapun, baik itu di ibadah ataupun pengalamannya, kita membutuhkan budaya gitu. Dan ada lagi A1 yang saya sampai hari ini tuh masih terus berpikir ataupun memperhatikan hal tersebut. Misalkan sekarang kita pernah tahu kan ada yang ilmu santet lah, terus ada ilmu teluh gitu kan ya, bahkan ada ilmu pelet gitu ya. Ada gak sih ilmu hitam dan ilmu putih itu sendiri gitu? Nah kalau misalnya ilmu teluh, ilmu santet gitu kan, itu kan tujuannya itu untuk membunuh orang kan gitu ya. Itu tujuannya untuk membunuh orang. Bayangkan, atau coba kita pindah objek dari santet dan teluh ini. Tujuan negara lain untuk membuat alutsista seperti tank, terus pesawat tempur, kapal tempur, itu untuk apa? Apakah ada bedanya dengan tujuan dari ilmu teluh dan santet itu sendiri? Oke. Gitu. Saya pernah berbincang masalah itu ya, Jam. Jadi memang ilmu-ilmu seperti itu emang di masyarakat dipercayai ada ya, dan berpengaruh. Nah, yang jadi masalah memang ya tujuannya untuk membunuh, seperti halnya negara lain membuat tank. Dan ternyata ilmu itu juga sama. Yang jadi masalah itu adalah ilmu itu jika orang tidak bisa membawanya, dia setiap tahun kalau nggak salah mereka bilang setiap tahun harus membunuh. Tuntutan dari ilmu itu. Meskipun ada orang yang siap, saya mau udah tobat istilahnya ya, udah nggak mau lagi dulu atau nggak mau lagi nyantet. Jadi si ilmu itu memakan keluarganya. Nah itu yang harus kita teliti ya. Bukan berarti saya percaya gitu ya, bukan. Tapi hal itu memang terjadi ketika saya terus bertanya, dan sumbernya bukan hanya satu, banyak sumber bahwa ilmu seperti itu jika tidak membunuh dalam jangka waktu sekian, nggak tahu setahun atau sebulan atau 2 tahun sekali, kalau nggak membunuh, nggak dipakai ilmunya, konsekuensi yang harus diterima karena ilmunya seperti itu. Nah jika dia seorang istilahnya benar-benar tobat nih, dia tidak mau tapi tidak membuang, istilahkan ada istilah membuang ilmunya, itu akan memakan keluarganya. Ya, tapi saya secara pribadi belum meneliti masalah itu ya, bagaimana ilmiahnya, dan masih dalam rangka hipotesa gitu ya. Ya, masih hipotesa. Jadi masih merangkum menjadi antitesis. Jadi belum. Jadi nah itu di lapangan tuh seperti itu. Jadi mereka itu bukan tidak bisa bukan ilmu itu jadi tabu itu karena memang bisa membunuh diri dan keluarganya jika tidak dipakai. Ya. Jadi mungkin seharusnya, bukan berarti dimusnahkan juga sih. Kita bukan dulu lah aja. Tapi jangan dipelajari. Kalau emang dipelajari itu nanti akan seperti itu. Bukan dulu aja. Kalau memang nantinya diperlukan, ada perang, buka bukunya. Tapi gini, masih dalam satu range pembahasan kita hari ini gitu ya. Saya menemukan cabang ilmu dari fisika yang namanya itu ilmu kuantum.
Nah, fisika kuantum, jadi cabang ilmu fisika itu ada dua, yaitu ilmu fisika Newton dan ilmu fisika kuantum. Nah, ilmu fisika Newton ini adalah adalah cabang ilmu yang satuannya itu bisa keluar dari angka-angka. Ada alat hitungnya gitu. Nah, ada lagi ilmu fisika kuantum ini adalah ya ilmu fisika konektivitas, tapi tidak memiliki alat ukur yang membedakan, yang mempelajari tentang gelombang beta dan gelombang theta. Gelombang beta itu yang ada di pikiran dan gelombang theta itu yang ada di hati gitu ya. Nah, kalau hubungannya dengan yang waktu malam-malam itu saya gurat tanah gitu ya, saya hanya modal keyakinan aja karena saya yakin sama Allah bahwasannya Allah juga pasti bakalan mengerti source saya sedang ingin apa di dalam hati gitu ya. Udah saya ikhlas aja, nggak pakai apapun, nggak pakai jangjawokan ataupun apa gitu kan. Ya bentuk syariatnya itu ya saya buat seperti itu gitu, buat garis. Dan tahu nggak kalau kinerja hati itu 88% berpengaruh untuk berkontribusi dalam kehidupan kita, dan sisanya 12% itu baru mengandalkan otak. Nah, hal ini sering banyak diungkap oleh psikolog-psikolog bahwa si hati ini berperan jauh lebih besar daripada kemampuan otak itu sendiri gitu. Maka mulai dari sekarang saya juga lebih membiasakan diri bukan positive thinking tapi positive feeling, karena ketika positive feeling ya semua itu, semesta itu akan bekerja atas perintah Allah gitu ya untuk mewujudkan cita-cita kita gitu. Karena Allah itu seperti apa yang kita pikirkan. Yes. Kalau kita atau bukan berarti berpikirkan ini ya, feeling, seperti apa yang kita prasangkakan ya, bukan pikirkan, feeling. Jadi kalau kalau misalnya di hati itu kita udah tanpa berbicara hanya merasakan, hanya bisa merasakan ya kalau misalnya masih keluar sebagai nilai itu produk dari Oke. Lanjut ya, kita bahas yang tadi kan perjalanan garis. Satu lagi, kan ada yang mandi tengah malam pakai kembang gitu. Itu bagaimana? Kalau mandi tengah malam pakai kembang sih saya Kembang menajam 7 rupa gitu ya. Kalau saya lihat masih ada keterkaitannya dengan ilmu kuantum itu sendiri, karena memang otak dan pikirannya itu tersambung dengan hati. Yakinnya bahwa kalau mandi kembang 7 rupa itu akan berdampak A, B, C, sehingga ketika hati itu mengeluarkan vibrasinya ke alam, ya alam semesta pun akan bekerja atas perintah Allah untuk mewujudkan apa yang ada dalam hati. Oke, itu berarti sama dengan kita mandi biasa. Ya, sama. Nah, maksud saya itu pertanyaan yang peran si kembang setaman itu. Apakah kembang setaman itu mempunyai juga aroma atau energi sehingga dapat menguatkan? Kalau sama aja dengan mandi biasa, ya ngapain pakai kembang setaman gitu? Ibaratnya gini lah, kalau misalnya di ritual pernikahan kan suka ada juga mandi kembang gitu kan. Nah, ketika mandi kembang itu kan kita hanya menjalankan sebuah ritual yang memang sudah diyakini turun-temurun. Nah, hal tersebut itu dilakukan hanya untuk menjaga adat budaya. Ya, adat budaya ritual seperti itu, karena orang terdahulu itu meyakini bahwasannya mandi kembang itu mendatangkan manfaat A, B, C. Berarti belum bisa dimasukkan ke logika ya. Kalau sama aja ketika kita mandi biasa gitu, mandi biasa tengah malam itu sama dengan mandi pakai kembang setaman. Oh ya. Ada bedanya nggak sih sebenarnya? Mandi biasa dan mandi kembang 7 rupa. Maksudnya di tempat kemarin kan di Curug gitu kan, kan mandi biasa toh, nggak pakai kembang setaman. Kalau pakai kembang setaman, beda nggak sama yang mandi di sana? Ilmiah itu ya, ibaratnya itu pengganti sabun aja gitu. Berarti nggak ada bedanya gitu? Nggak ada bedanya.
Ya nanti takutnya kan mungkin berarti kalau nggak ada bedanya ngapain gitu ya kayak kembang setaman. Oke. Nah berarti kalau menurut ahli spiritual yang ini Ahli spiritual, jangan bilang ahli spiritual lah. Atau Teman apa? seperjalanan. bahwa tidak ada gunanya, sama aja sama kalau kita pokoknya bagus gitu ya mandi setelah lebih dari jam 1 itu kan bagus untuk kesehatan atau untuk terapi. Tapi kalau menurut si abang ini kalau pakai kembang setaman atau kembang 7 rupa itu sama aja dengan tidak pakai. Ini jadi part kedua dari milenial sakti gitu. Karena kita kan pakai perjalanan. Oke. Jadi alhamdulillah ya untuk perjalanan kemarin dan lancar. Tetapi ketika mau pulang itu kan ada nanti di video itu benar-benar loh kejadiannya nyata. Kita itu seperti di garis lagi. Tapi ada pohon tumbang. Itu benar-benar kan menghalangi jalan kita untuk pulang. Nah, coba share. Kenapa itu bisa terjadi? Ya Kalau kita hubungkan gitu dengan perjalanan kita, apakah ada kaitannya ya? Ya karena kan ketika apa ya? Sampai pohon tumbang, padahal nggak ada hujan. Nggak ada hujan, Angin terus juga angin nggak juga ada. biasa-biasa aja kan. Cerah, Cerah Bang banget, ada banget kan. bintang-bintang kelihatan. Bahkan saya beberapa kali lihat bintang diatur. Karena bukan artinya mengkultuskan apa yang saya lakukan ya. Tapi Berarti ada hubungannya nggak itu si pohon tumbang, itu pohon aren loh yang wallahu alam. Wallahu alam kalau untuk ada hubungannya atau enggak saya enggak begitu paham juga. Cuman hanya saya meyakini bahwa kalau misalnya saya menginginkan sesuatu yang tulus benar-benar dalam hati dan itu semesta itu bekerja untuk mewujudkan apa yang ada jadi niat kita itu ya semesta itu akan bekerja dengan polanya sendiri gitu untuk tetap menjaga kita gitu. Ya itu atas izin Allah juga. Tidak ada hubungannya gitu ya sama perjalanan kita. Ya itu gimana aja masing-masing yang menyimpulkan lah. Soalnya gini ya teman-teman, bahwa ketika pulang itu ada apa, ketika datang itu jam 11:30, mungkin jam 12 juga ya, karena ada datang yang baru itu mungkin Ya. belum tumbang kan ya, karena ada datang ketika kita sudah datang kan, terus jam 12 lagi ada yang datang lagi kan. Ya, ada. Nah itu berarti belum tumbang tuh pohon, soalnya kan jalur cuma itu aja. Kayaknya setelah dikasih garis. Kayak setelah iya, soalnya kan setelah dikasih garis, Aduh, ada lagi yang Nggak masuk. ada yang Yang jadi anehnya itu pohon aren loh. Pohon aren kan sulit untuk tumbang. Itu tumbang semua loh, Jam. Kalau kamu lihat, yang menghalangi kita kan cuma satu Dan itu pas satu banget helai. melintang jalan gitu. Satu helai daunnya ya kan. Daun aren kan kayak pohon kelapa. satu batang. Ya. Kayak daun kelapa gitu. Dan itu benar-benar menghalangi jalan. Serius ya. Saya sempat aneh dan saya lihat ternyata itu tumbang. Dan ada 2 yang tumbang loh. Oh, ada 2. Itu pohon pisang ya, pohon pisang. Oh. Saya nggak tahu, kalau pohon pisang mungkin bisa aja ya ditebang ya, tapi kalau aren siapa yang mau tebang? Malam-malam bro. Oke lah, itulah perjalanan kita. alam lah. Mungkin ahli spiritual yang lain, yang sedang menonton video ini, coba lihat tuh yang bisa, atau orang-orang indigo gitu. Ini videonya dibuka untuk orang indigo, jadi tidak ditutup-tutupi, dan semua kejadian itu yang terekam itu bukan hanya kita, dan insya Allah dibukakan untuk orang indigo, yang terekam itu juga makhluk-makhluk di yang lain. Barangkali kan kemarin ada kan ya katanya salah satu teman kita bahwasannya ada nih perkumpulan indigo. Nah, kali-kali nanti kita bisa Kita main sharing game. bareng lah gitu ya, atau main bareng gitu. Ya kita terbuka lah untuk siapa saja ya. Ya. Oke, berarti nanti target kita main ke komunitas indigo ya. Oke, siap. Karena ibu saya juga bagian dari itu. Oh. Bukan bagian dari kelompoknya tapi Indigo. iya gitu. Sebenarnya itulah. Akbar. Oke. Tapi entah saya mah. Jadi anak-anak indigo ataupun orang-orang indigo bisa dilihat di videonya. Itu tidak ada editan, paling edit musik aja. Tapi untuk gambar itu tidak ada editan tambahan seperti halnya penampakan atau nggak ada, itu murni. Coba dilihat
Dan kalau memang ada kelihatan ya boleh dihubungi, karena saya secara pribadi tidak bisa loh, saya tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Jadi mungkin nanti ada yang melihat, ya komunikasikanlah apa yang dilihat, karena memang ada kejadian itu ketika pulang seperti dihalangin untuk tidak boleh pulang. Kita pulang pas adzan subuh, pas adzan subuh ya, Menjelang subuh. adzan subuh, pas adzan subuh. Apa sih? Nah, kita langsung pulang, jadi benar-benar dihalangi. Oke, demikianlah perjalanan kita. Ada yang bisa untuk disampaikan itu? Oke, untuk generasi muda, tetap coba mencintai kebudayaan kita sendiri dan jangan bangga dengan perkembangan yang dibuat oleh Barat, karena sejatinya kita sendiri itu masih memiliki peradaban yang jauh luar biasa majunya, teknologinya, baik itu pola pikirnya, bahkan sampai kebudayaannya, sampai attitude. Itu bangsa Indonesia itu number wahid menurut saya di seluruh dunia. Dan buat kalian generasi milenial, jangan putus asa dan terus tetap memanfaatkan waktu dan tetap mengambil semua peluang yang ada di depan mata kita nanti. Oke, seperti itu. Yuk, mudah-mudahan kita bisa membuat video yang lebih keren lagi. Amin. Dan kayaknya ekspedisi malam itu bagus ya. Like it. Oke, nanti kita lihat atau kita cari tempat-tempat yang paling seram. Ya. Supaya kita mungkin bisa mengilmiahkan sosok. Kalau seandainya Allah mengizinkan kita, atau kamera ini mengizinkan untuk menangkap sosok itu. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti kita bahas secara logika, jangan secara mistis gitu ya. Tapi nanti yang satunya lagi dibahas secara mistisnya boleh lah, biar ada pembanding. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.